Syakir ini dari PTU semester 6. Di sini saya akan simulasi tentang mikro 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, sebelum itu saya akan mengulas tentang materi yang sebelumnya minggu lalu kita jelaskan, yaitu tentang pengenalan jaringan dasar komputer. Ada yang masih ingat pengenalan dasar jaringan komputer itu seperti apa? Nah, minggu ini kita akan membahas tentang 3 macam jaringan berdasarkan ruang lingkup area. Apakah ada yang sudah tahu materi tentang 3 macam jaringan berdasarkan ruang lingkup area? Nah, di sini ada 3 macam jenis jaringan berdasarkan ruang lingkup area. Yang pertama itu ada LAN, dan itu local area network. Terus kedua ada MAN itu metropolitan area network. Juga ada wide area network. Nah, yang pertama sini itu local area network, yaitu beroperasi pada area terbatas, koneksi peralatan berdekatan. Terus yang ketiga menyediakan full time konektivitas. Yang keempat ada kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Nah, ini gambarnya LAN. Terus yang kedua ada keunggulan dan kelemahan LAN. Keunggulan yang pertama, pemakaian sumber daya secara bersama-sama, memungkinkan hubungan antar sistem dari berbagai merek, memungkinkan adanya transfer file antar bagian dengan melalui suatu server pengantar lalu lintas informasi. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif, lebih banyak terminal terdukung sistem, mengurangi pemakaian kabel jika dibandingkan dengan sistem connect by one, adanya pembekuan user interface. Yang ketiga yaitu ada kelemahan LAN. Pertama, instrumentasi tidak sederhana. Yang kedua, ada kemungkinan password dapat ditembus. Yang ketiga, perlu pengendali sistem software. 4, software harus dirancang untuk multi user. 5, semua layar model OC harus dilaksanakan. Terus yang keenam, virus mungkin dapat Bluetooth. Nah, yang kedua yaitu ada MAN, metropolitan area network. MAN itu area lebih besar daripada LAN, menghubungkan beberapa jaringan kecil. Contohnya jaringan MAN yaitu seperti bank, kantor cabang. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan MAN. Keunggulan MAN yang pertama, cakupan wilayah jaringan lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisiensi. Yang kedua, mempermudah dalam hal berbisnis. Yang ketiga, keamanan jaringan menjadi lebih baik. Terus kelemahan MAN, lebih banyak menggunakan biaya operasional. Kedua, dapat menjadi target operasi oleh para hackers untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga, memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, tiga sini ada wide area network. Teman-teman itu yaitu cakupan area geografis sangat luas, melintasi kota bahkan mengelilingi dunia. WAN menghubungkan beberapa LAN dan MAN yang tersebar dari beberapa negara melalui suatu fasilitas public data network. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan WAN. Yang pertama, bisa diakses dari jangkauan geografis yang luas, berbisnis dengan cara yang jauh terhubung.
Kedua, berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. Pesan dapat dikirim sangat cepat pada orang lain. Jaringan ini bisa berupa gambar, suara, data yang disertakan dengan suatu lampiran. Keempat, lebih mahal. Kelemahan, biaya operasional mahal dan lambat, memerlukan firewall, membatasi pengguna luar dan masuk ke mengganggu, menyebabkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Ya, apakah ada yang ditanyakan dari slide ini? Jika tidak, mari kita lanjut. Kedua, dapat menjadi target operasi oleh para hacker untuk mengambil keuntungan. Ketiga, perbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, tiga senadawan buat area network. Keuntungan itu yaitu cangkupan area geografis sangat luas, melintasi kota bahkan mengelilingi dunia. Menghubungkan beberapa LAN dan MAN yang tersebar dari beberapa negara memiliki suatu fasilitas bagus data network. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan LAN. Yang pertama, bisa diakses dari jangkauan geografis yang luas, berbisnis dengan cara yang jauh terhubung. Kedua, berbagi software dan resource dengan koneksi workstation. Pesan dapat dikirim sangat cepat pada orang lain. Jaringan ini bisa berupa gambar, suara, data yang disertakan dengan suatu lampiran. Yang keempat, lebih mahal. Yang kelemahan, biaya operasional mahal dan lambat, memerlukan firewall, membatasi pengguna luar dan masuk mengganggu, menyebabkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Ya, apakah ada yang menanyakan dari slide ini? Jika tidak, mari kita lanjut. Oke, tadi materi pada hari ini yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Minggu depan kita akan membahas lanjutan materi ini. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya berpesan pada kalian, jangan lupa pelajari materi untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.